Baginda Raja mengabulkan permohonan Putri Kencengalarang. Keesokan harinya, Putri dan rombongan berangkat menuju ke Pajajaran. Sesampainya di kaki Gunung Sawal, Putri Kencengalarang merasa kesakitan. Perutnya serasa mau melahirkan. Kemudian mereka berhenti dan mendirikan bangunan. Lalu Putri bersabda, "Kita menyumbangkan kayu-kayu yang banyak ini untuk mendirikan bangunan. Maka aku beri nama tempat ini Panumbangan." Benar saja, tak lama kemudian lahirlah dua orang bayi kembar, yang satu laki-laki gagah seperti Dewa Karnajaya dan yang satu lagi perempuan yang sangat cantik seperti Dewi Ratih. Adapun bayinya dimasukkan ke dalam dandang tanah ataupun pendil yang dikubur di bawah pohon yang rindang. Setelah Putri merasa sehat kembali, mereka meneruskan kembali perjalanannya hingga sampai ke Pajajaran. Betapa bahagianya raja menyambut kedatangan kedua cucunya. Kemudian raja pun memberi nama Bombang Larang untuk cucu yang laki-laki dan Bombang Kencana untuk cucu yang perempuan. Namun hingga usia 15 tahun mereka tidak tahu siapa ayah yang sebenarnya, karena dirahasiakan oleh ibunya dan Baginda Raja. Mereka mendesak Bibi Emban kepercayaan ibunya. "Hei Bibi, cepat katakan siapa ayahmu yang sebenarnya. Kalau tidak, Bibi ku anggap sebagai pendusta," desak Bombang Larang. "Iya Bibi, beritahu aku siapa ayahku yang sebenarnya. Kasihanilah aku Bibi." Bombang Kencana seraya menangis. "Maafkan hamba Tuan Putri, maafkan hamba. Sebenarnya ayah dan Tuan Putri adalah Prabu Brawijaya, Raja Majapahit," jawab si Bibi sambil ketakutan. Setelah mendapat penjelasan dari si Bibi, mereka berangkat mencari ayahanda Majapahit tanpa meminta izin kepada ibunya dan kakeknya. Sampai di Panumbangan, mereka bersama dahaga. Mereka mencari-cari air dan akhirnya menemukan dandang yang berisi air yang sangat jernih. Saking dahaganya, Bombang Larang langsung minum air itu dari dandang. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Dandang itu malah mencakup kepalanya. Bombang Kencana berusaha memukul dandang itu sekuat tenaga. Namun, dandang itu tak kunjung pecah. Akhirnya, mereka mencari orang dan bertemulah dengan seorang dukun yang bernama Aki Garahang. Mereka menceritakan perjalanannya. Aki Garahang pun berkata, "Ini pelajaran bagi kalian berdua. Pekerjaan yang tidak direstui orang tua akan berakhir pada sesuatu yang tidak diharapkan." Aki Garahang pun bersemedi. Dan mendapatkan petunjuk agar dandang itu dapat dipecahkan dengan kujang pusaka. Dengan kujang pusaka, sekali pukul saja dandang itu langsung pecah berkeping-keping. Keesokan harinya, Aki Garahang berpesan kepada Bombang Larang dan Bombang Kencana agar tidak bermain-main di Cipang Buangan. Namun tanpa menghiraukan pesan dari Aki Garahang, mereka memutuskan untuk menyegarkan tubuhnya terjun ke Cipang Buangan, berenang-renang, bermain air. Ketika muncul ke permukaan, Bombang Kencana terkejut melihat Bombang Larang sudah menjadi harimau. Begitu pula Bombang Larang terkejut melihat Bombang Kencana menjadi harimau pula. Kedua harimau itu pun menangis jadi-jadinya.
kambal secara turun-temurun tidak akan mengganggu keturunan Panjalu kecuali mereka yang minum langsung dari dandang, membuat pembuluh tidak dibelah, dan yang menanam oyong. Setelah mengucapkan janji, kedua harimau itu meneruskan kembali perjalanannya hingga sampai ke Majapahit dan bertemu dengan Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Kemudian Raja pun memeluk kedua putranya yang sudah menjadi harimau sambil berkata, "Malang tak dapat disangka, namun hal itu tak jadi halangan untuk berbahagia dan berbuat jasa. Sejak saat ini, ku angkat